materi dari Matematika Teknik 1 kita lanjutkan dengan pembahasan dari subbab 7.2. Nah, subbab 7.2 ini adalah review dari matriks. Di akhir dari subbab ini akan kita lihat bagaimana cara untuk mencari inverse dari suatu matriks. Gitu kan ya. Nah, jadi sebelum ke sana kita akan review atau kita recall beberapa properti ataupun istilah ataupun term yang harus kita ketahui mengenai matriks itu sendiri. Nah, sebelumnya kayaknya ini udah pernah dipelajari pada saat SMA mengenai matriks gitu kan. Nah, tapi ada beberapa yang akan jadi tambahannya di sini, seperti misalnya pada pembahasan kali ini kita akan melibatkan bilangan kompleks, yang kalau misalnya di SMA itu kayaknya lebih banyak ke bilangan realnya ya, matriksnya bekerja di bilangan real. Tapi kali ini kita akan bekerja dengan himpunan bilangan kompleks. Oke, himpunan bilangan kompleks. Nah, jadi kalau matriks sendiri didefinisikan sebagai berikut. Misalnya ada suatu matriks, kita namai matriks A. Matriks A ini berukuran M kali N. M adalah banyaknya baris, dan N adalah banyaknya kolom. Jadi ukurannya dinyatakan oleh baris kali kolom. Oke, nah baris itu yang mana? Baris itu yang ini yang kita lihat secara horizontal gitu ya. Oke, so A11, A12 dan seterusnya ini adalah baris pertama gitu. Yang ini juga gitu ya, A21, A22 dan seterusnya A2N. Ini merupakan baris kedua. Oke, sementara kolom itu yang kita lihat secara vertikal, secara garis lurus gini kan ke bawah. Jadi yang ini A11, A21 dan seterusnya sampai dengan AM1 dinyatakan sebagai kolom pertama. Nah, A12, A22 dan seterusnya sampai AM2 dinyatakan sebagai kolom kedua. Jadi matriks A ini gitu ya, kalau kita nyatakan dia sebagai entry A, I, J, bisa dituliskan sebagai berikut. Nah, ini untuk menotasikan ada di mana dia. Jadi kalau A, I, J, A11, artinya entry ini berada pada baris pertama, kolom pertama di sini, gitu ya. Jadi I-nya itu untuk baris, J-nya itu untuk kolom. Sekarang kalau misalnya A12 ada di mana posisinya, tentu dia ada di sini. Yaitu entry ini gitu ya, ada di baris ke-1, kolom ke-2. Jadi tergantung di mana ininya tadi ya, I dan J-nya tadi sebagai baris dan kolom. Oke? Nah, sebagai contoh, ini ada matriks berukuran 2 kali 2. Artinya barisnya 2, kolomnya 2. Oke, barisnya 2, kolomnya 2. Untuk matriks A, entry-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Sementara untuk matriks B, entry-nya ini 1, 3, 2, dan 4. Nah, untuk matriks C, di sini kita lihat agak sedikit istimewa. Coba perhatiin, ada entry ini ya, 1, terus udah gitu 3 negatif 2i, 4 positif 5i, dan 6 negatif 7i. Oke, entry-nya sepertinya baru kelihatan yang seperti ini gitu. Nah, ini tadi yang saya singgung di depan sebagai entry matriks yang mungkin belum dikasih tahu waktu di SMA. Jadi, ini adalah bilangan-bilangan kompleks. 3 min 2i, 4 plus 5i, 6 minus 7i. Ini adalah bilangan-bilangan kompleks. Apa itu bilangan kompleks? Nah, ini sedikit tadi ya, saya bikin di sini ada definisinya. So, bilangan kompleks adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A tambah BI. Oke, bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A ditambah BI. Di mana A dan B merupakan bilangan-bilangan real. Dan I sendiri adalah suatu nilai yang diambil dari akar negatif 1. Akar dari negatif 1 itu nggak terdefinisi di himpunan bilangan real, tapi terdefinisi di himpunan bilangan kompleks, yang dinotasikan sebagai huruf ini ya, kayak C gitu, tapi ada garisnya lagi. So, ini adalah bilangan kompleks. Oke. Lebih lanjut tentang bilangan kompleks, ini dipelajari di Matematika Teknik 2. Tapi, ini hanya sebagai gambarannya aja ya, seperti apa itu bilangan kompleks. Oke. Nah,
Jadi itu tadi ya, A plus BI yang merupakan bilangan-bilangan kompleks. Oke, jadi kita lihat lagi lanjutannya kalau gitu. Untuk yang pertama yang perlu diketahui dari review mengenai matriks adalah transpose. Oke, transpose itu ingat aja baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Kalau misalnya kita diberikan suatu matriks A, yang dinotasikan sebagai entry-entry-nya itu adalah A, I, J, maka transpose dari A, entry-entry-nya menjadi A, J, I. Artinya, baris pada matriks A menjadi kolom pada transpose A. Dan kolom pada matriks A akan menjadi baris pada transpose A. Oke, penulisannya itu ya sebagai berikut. Diberikan suatu matriks A, yang entry-entry-nya sebagai berikut, ada A11, ada A12, dan seterusnya sampai dengan A1N. Di dalam matriks A, di dalam transpose A, ya, dia menjadi kolom pertama. Jadi A11, A12 sampai dengan A1N ini dia jadi kolom pertama di sini, di transpose A. Demikian juga untuk baris kedua dari matriks A, A21, A22, dan seterusnya, sampai dengan A2N, dia menjadi kolom kedua dari transpose A. Oke, nah di dalam baris gitu ya, sebagai baris dari matriks A, dia menjadi kolom. Nah kalau misalnya dia sebagai kolom di sini, let's say yang ini kolom pertama ada A11, A21 dan seterusnya sampai dengan AM1, di dalam transpose matriks A dia akan menjadi baris pertama. Di sini posisinya ya. Jadi A11, A21 dan seterusnya sampai dengan AM1. Demikian juga pada saat dia ada di kolom kedua, diberikan entry-entry-nya A12, A22, dan seterusnya sampai dengan AM2, dia menjadi baris kedua pada transpose A. A12, A22, dan seterusnya. Jadi penulisannya seperti demikian. Oke. Nah, sebagai contoh, ini ada beberapa contoh di antaranya ya. Untuk matriks A terlebih dulu. Entry-entry-nya ada 1, 2, 3, 4. Untuk transpose A, untuk baris pertama, jadi dia jadi kolom pertama di transpose A. So, 1, 2 di sini jadi 1, 2 sebagai kolom. Di sini juga ada 3, 4. Di dalam transpose-nya dia menjadi kolom kedua yang entry-nya adalah 3 dan 4. Oke, sekarang kalau ini kan matriksnya persegi. Matriks persegi, baris dan kolomnya sama-sama 2. Gimana kalau misalnya berbeda baris dan kolomnya? Ukuran baris dan ukuran kolomnya itu berbeda gitu. Let's say misalnya yang matriks B. Matriks B diberikan entry-entry-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matriks B ini berukuran 2 baris gitu ya, 3 kolom. 2 kali 3, 2 baris, 3 kolom. Maka di dalam transposnya, ya B transpose, itu menjadi ukuran baris jadi kolom kan gitu ya, kolom jadi baris. Nah ini berarti jadi 3 kali 2, 3 baris 2 kolom. Perhatikan di sana, pada saat baris pertama diberikan oleh 1, 2, 3, di dalam transposnya kolom pertama adalah 1, 2, 3. Pada saat baris kedua diberikan oleh 4, 5, 6, maka di dalam transposnya menjadi kolom kedua yaitu 4, 5, 6. Oke, nah untuk transpose baik itu di bilangan real maupun bilangan kompleks masih sama konsepnya. Mungkin nanti ada beberapa yang berbeda sedikit konsepnya. Mari kita lihat untuk yang conjugate. Nah, conjugate ini adanya itu di bilangan kompleks. Oke, konsep dari conjugate ini adanya di bilangan kompleks. Seperti apa? Jadi kalau misalnya tadi bilangan kompleks kita diberikan oleh katakanlah W gitu misalnya ya. So W sama dengan gitu kan A plus BI. Maka konjugatnya itu kita tandai dengan garis datar di atas. Nah ini adalah A minus BI. Jadi artinya tanda yang ada di depan bagian dari imajiner bilangan kompleks akan berubah.
Kalau tadi dia positif, pada konjugatnya akan berubah menjadi negatif. Sebaliknya, kalau misalnya tanda yang diberikan oleh bagian dari imajiner bilangan kompleks ini adalah tanda negatif, maka di dalam konjugatnya dia menjadi positif. Gitu ya, itu pengertian untuk si konjugat. Nah, konjugat ini konjugat yang kompleks gitu kan. So, seperti apa gitu ya kalau di dalam matriks? Kalau misalnya tadi matriksnya itu diberikan oleh A, AIJ, maka konjugat dari A sebagai matriks diberikan oleh setiap entry yang dijadikan konjugat. Tentu saja pada bilangan-bilangan yang kompleks. Jadi kalau misalnya hanya bilangan realnya, nggak ada yang berubah, kan gitu kan? Hanya berubah di bagian kompleksnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya hanya diberikan imajinernya, let's say, W sama dengan I. Apa yang terjadi pada kompleks konjugatnya? Iya, ini jadi negatif I, gitu ya. Jadi kita hanya mengubah bagian imajinernya aja. Oke? Nah, tadi udah ya, ini sedikit definisinya. Jadi kalau misalnya dalam entry-entry matriksnya diberikan ada matriks A sedemikian. Oke, matriks A ini diberikan oleh ini ya, A11, A12, dan seterusnya sampai dengan AMN gitu kan. Nah, konjugatnya seperti apa? Konjugatnya adalah konjugat dari masing-masing entry-nya. Contoh. Ini ada contohnya di sini. Oke. Nah, A diberikan sebagai gitu ya, matriks yang entry-entry-nya adalah 1, 2 plus 3i. 2 plus 3i, terus ada 3 minus 4i, dan ada 4. Konjugat dari matriks A. Untuk 1, dia tetap 1. Karena dia bagian real, hanya sendiri, berdiri sendiri. Tapi di sini, di kompleksnya, 2 plus 3i, dia jadi 2 minus 3i. Demikian juga untuk 3 minus 4i, dia jadi 3 plus 4i. Dan untuk 4 sama, dia tetap 4. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah konjugat dari matriks yang entry-entry-nya melibatkan bilangan kompleks. Oke, next. Sekarang saya punya adjoint. Oke, nah adjoint yang kita kenal untuk matriks yang anggota-anggotanya bilangan real itu kan ada sistem yang pakai determinan, cari determinannya dulu, habis itu cari kofaktornya. Kan gitu kan? Yang nanti masing-masing dari adjoint-nya itu diambil dari 1 per nilai determinan dikali dengan si kofaktornya. Nah, itu yang jadi adjoint dari suatu matriks. Tapi di sini kita berbicara untuk matriks yang melibatkan bilangan kompleks. So, adjoint dari suatu matriks yang melibatkan bilangan kompleks itu didefinisikan sebagai suatu konjugat. Oke, jadi ada matriks A dulu nih. Matriks A-nya dicari konjugat dulu, habis itu ditranspos. Oke, ini ya, sekali lagi. Untuk menentukan adjoint dari suatu matriks yang melibatkan bilangan-bilangan kompleks, matriks A-nya dicari dulu konjugatnya, baru setelah itu ditranspos. Oke. Nah, ini contoh bukan contoh sih sebenarnya, gambarannya secara umum seperti apa formulanya gitu ya. So, ada matriks A dan akan dicari adjoint-nya, maka dia akan jadi seperti demikian gitu ya, bahwa entry-entry-nya itu menjadi konjugat-konjugat dan juga harus ditranspos. Contoh ini, ada matriks A yang entry-nya adalah 1, terus udah gitu 2 plus 3i, 3 minus 4i, dan 4. Sebagai adjoint dari matriks A tersebut, karena dia melibatkan bilangan kompleks di dalamnya, jadi seperti ini ya. Untuk konjugatnya terlebih dulu, saya nggak langsung ke sini, tapi kita mau lihat dulu kalau untuk konjugatnya dia kan jadi gini ya. 1, 2 minus 3i, yang ini jadi 3 plus 4i, yang ini 4. Oke. Nah, ini konjugatnya. Kemudian konjugatnya ditranspos sehingga dia seperti ini gitu. Yang 1 minus 2 minus 3i itu jadi kolom pertama, terus yang ini 3 plus 4i, dan 4 dia jadi kolom kedua. Oke. Nah, itu dia mengenai adjoint. Oke, sedikit berbeda tadi ya dengan si real. Sekarang kita lihat pembahasan berikutnya, ini adalah
square matrix atau matriks persegi. Matriks persegi itu diartikan sebagai suatu matriks yang ukuran baris dan kolomnya sama. Seperti halnya kita tahu persegi bahwa sisi-sisinya sama gitu ya, panjang dan lebarnya itu sama. Jadi kita sebut sebagai sisi. So, itu sebutannya makanya square matrix ataupun matriks persegi. Oke, kayaknya ini nggak susah-susah banget ya. Yang penting ukurannya sama seperti matriks A, matriks B diberikan ukuran 2x2 dan matriks B-nya diberikan ukurannya 3x3. Oke, so next. Ini adalah vektor. Jadi penulisan vektor itu boleh pakai matriks. Bagaimana penulisannya? Kita sebut vektor kolom sebagai matriks yang berukuran n kali 1. Artinya, dia hanya dituliskan sebagai satu kolom. Ini doang nih. Nah, ini adalah vektor kolom. Oke, terus udah gitu yang kedua kita sebut sebagai vektor baris, row vector. Nah, vektor baris ini adalah suatu matriks yang dituliskan dengan ukuran 1 kali n. Artinya dia hanya ada satu baris di sana. Oke, n itu menyatakan banyaknya si ininya nih, entry yang ada di dalam sini. Oke, jadi penulisan vektor itu boleh dituliskan sebagai vektor kolom dan juga boleh dituliskan sebagai vektor vektor baris. Nah, jadi kalau misalnya ada penulisan Y sama dengan X transpose, ini berarti bahwa jika X adalah kolom dari vektor, maka X transpose akan menjadi baris vektor gitu ya. Vektor baris atau baris vektor? Baris vektor ya, benar. Oke. Sekali lagi, jadi kalau misalnya ada Y sama dengan X transpose, maka apabila X adalah sebuah vektor kolom, maka X transpose adalah sebuah vektor baris. Oke. Nah, terus sekarang kita punya yang namanya matriks 0, zero matrix. Dengan mudah kita tahu bahwa zero matrix ini adalah suatu matriks yang semua entry-nya adalah 0. Oke, semua entry-nya 0. Tidak ada yang lain. Oke, dan baris dan kolomnya bebas ditentukan berapapun ukurannya. Tapi yang jelas, semua entry-entry-nya 0. Ini matriks 0, ini matriks 0, ini juga matriks 0. Jadi, pokoknya asal entry-nya semua 0, kita namai dengan matriks 0 atau zero matrix. Next, sekarang saya punya matrix equality ataupun kesamaan dari matriks. Jadi, dikatakan bahwa dua buah matriks A dan B adalah sama apabila untuk masing-masing entry A, I, J sama dengan B, I, J untuk setiap I dan J. Jadi, kalau setiap entry-nya benar-benar identik persis sama, barulah dikatakan bahwa dua buah matriks itu saling equal atau saling sama. Oke. Kemudian term selanjutnya adalah scalar multiplication ataupun perkalian skalar. Kalau perkalian skalar ini melibatkan konstanta yang dikalikan terhadap entry matrix. Jadi kalau misalnya ada suatu matrix yang entry-nya adalah A, I, J, kita akan mengalikan dengan satu konstanta K, maka K dikali matriks A itu adalah K yang dikalikan dengan setiap entry-entry pada matriks A. Jadi, seperti ini contohnya ada A yang entry-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 5A adalah negatif 5 dikali 1, negatif 5, gitu kan? Terus udah gitu negatif 5 kali 2, jadi negatif 10. Nah, ini juga gitu, negatif 5 dikali 3, negatif 15. Negatif 5 kali 4, negatif 20. Negatif 5 kali 5, negatif 25. Dan negatif 5 kali 6 adalah negatif 30. Oke, ini nggak susah-susah banget lah, bisa. Next, saya punya ada addition dan subtraction. Ini adalah tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke, pada dua buah matriks yang akan kita jumlahkan, ya, yang harus diketahui di sini adalah bahwa kalau misalnya matriks itu mau dijumlahkan atau dikurangkan, dimensinya harus sama. Ukuran baris dan ukuran kolomnya harus sama. Let's say ada matriks A, matriks B, kita mau jumlahkan A dan B, maka dia akan seperti demikian ya, A 1, 2, 3, 4, dan B itu 5, 6, 7, 8. Nah, ketika kita jumlahkan,
untuk penjumlahannya adalah A plus B gitu ya. Ini kenapa susah sekali ya? Oke, untuk A plus B, 1 tambah 5, kita letakkan di sini 6. 2 tambah 6, jadi 8. 3 tambah 7, 10. 4 tambah 8 adalah 12. Dan juga, kalau misalnya dikurangkan gitu ya, untuk matriks A dan B tadi masih sama. Contohnya untuk A kurang B, ini 1 dikurang 5 sama dengan negatif 4, 2 dikurang 6 sama dengan negatif 4, 3 dikurang 7 negatif 4, 4 dikurang 8 adalah negatif 4. Oke, ya jadi itu penjumlahan dan pengurangan dari dua buah matriks. Next, saya punya perkalian matriks. Oke, nah perkalian matriks di sini adalah perkalian antara matriks A dan B yang memiliki ukuran A-nya itu, ukuran matriks A-nya itu diberikan oleh M kali N, dan ukuran si B-nya itu diberikan oleh N kali R. Jadi, syarat untuk mengalihkan dua buah matriks adalah apabila kolom matriks A sama dengan baris dari matriks B. Ya, kolom dari matriks A sama dengan jumlah baris dari baris matriks B, gitu ya. Oke, so contohnya itu kita lihat di sini untuk perkalian matriks A dan B. Oke, dan perlu diketahui bahwa perkalian pada matriks tidak bersifat komutatif. Jadi AB tidak selalu sama dengan BA. Oke. Jadi ini dia ya untuk A kali B. Untuk A kali B, caranya adalah sebagai berikut. Pada saat di di kolom pertama, biasanya kita kayak gini ya. Kita kasih kolomnya tuh kita garis-garisin gitu kan ya. Oke, so untuk A kali B, ini berarti 1 kali 1 gitu kan ya. Terus udah gitu ditambah, sebentar ya, ini bukan gini kayaknya. Nah, untuk yang perkalian matriks multiplication gitu ya, kita ketahui bahwa kalau misalnya ada suatu matriks yang berukuran M kali N, kemudian ada matriks lain, matriks B yang berukuran N kali R, dan akan dikalikan keduanya, jadi matriks A dikali dengan matriks B, ini akan menjadi suatu matriks baru, matriks C, ya, matriks CIJ gitu. Nah, yang perlu diketahui di sini bahwa untuk perkalian dari dua matriks, misalkan untuk A dan B, maka kolom dari matriks A gitu ya, itu akan sama dengan baris dari matriks B. Kolom dari matriks A sama dengan baris dari si matriks B. Kayak gitu ya. Jadi misalnya nih ya, untuk contoh A dikali B, matriks A dikali matriks B, ini biasanya kita bikin kayak ada garisnya dulu lah ya. Kan matriksnya itu kan 1, 2, 3, 4, kita kasih garis pembantunya sedemikian, sehingga untuk si matriks A-nya kita tuliskan seperti ini ya, sudah diberikan di sana. Terus untuk matriks B-nya kayak begini gitu ya nulisnya. Jadi dikasih garis di antara baris-barisnya untuk si A, kemudian dikasih garis di antara kolom-kolomnya kalau untuk yang B. Nah, untuk perkalian dari AB itu diberikan oleh 1 kali 1 tambah 2 kali 2 alias 1 tambah 4. Nah, terus udah gitu untuk yang di kolom sebelahnya, kolom 2 baris pertama, itu diambil dari perkalian antara 1 kali 3 dengan 2 kali 4 alias 3 ditambah 8. Nah, terus yang ini ya, untuk yang baris
kedua, pada kolom pertama, itu diambil dari perkalian antara 3 kali 1 dengan 4 kali 2. Jadi 3 plus 8. Terus yang paling ujung nih, paling kanan nih, bawah ini 2 kali 2 ya. Ini diambil dari, maksud saya baris 2 kolom 2, diambil dari perkalian antara 3 kali 3 ditambah 4 kali 4 alias 9 plus 16. Nah, penjumlahan dari masing-masing entry ini menjadi sebagai berikut ya, karena 1 tambah 4 adalah 5, terus udah gitu 3 tambah 8 itu 11 ya, 3 tambah 8 11, dan 9 tambah 16 adalah 25. Demikian juga kalau misalnya perkaliannya itu antara B dengan A. Nah, pada perkalian matriks, dia tidak dikenal yang namanya sifat komutatif, artinya A kali B tidak sama dengan B kali A. Gitu ya. Mungkin ada saatnya mereka sama, tapi tidak selalu, tidak bersifat komutatif gitu. Jadi untuk B kali A ya berarti kita tuliskan B-nya di sebelah kiri, A-nya di sebelah kanan, dan kita operasi perkalian seperti yang tadi di sebelumnya. Kita kasih aja garis ya di matriks B ini, kemudian kita kasih garis juga di antara kolom-kolom pada matriks A, sehingga untuk B kali A itu didefinisikan oleh ini 1 kali 1 tambah 3 kali 3, 1 tambah 9. Nah, sebelahnya untuk yang kolom 2 baris pertama itu diambil dari perkalian 1 kali 2 tambah 3 kali 4 alias 2 tambah 12. Yang ini, yang bagian baris kedua kolom pertama diambil dari 2 kali 1, 4 kali 3, 2 tambah 12. Terus yang terakhir yang ini, ya baris 2 kolom 2 diambil dari perkalian antara 2 kali 2 dengan 4 kali 4. So, 4 plus 16. Yang kalau dijumlahkan masing-masing entry-nya, dia jadi 10, 14, 14, 20. Nah, kalau misalnya yang tadi, yang 2 ini tadi, itu untuk matriks yang persegi. Artinya ukuran baris sama dengan kolom dan ukuran kolom sama dengan baris. Sehingga hasil perkaliannya, itu jumlah kolom dan jumlah barisnya juga akan jadi sama gitu. Nah, tapi gimana kalau misalnya yang terjadi adalah seperti diberikan oleh perkalian antara matriks C dengan D. Matriks C berukuran barisnya ada 2, kolomnya ada 3, berarti 2 kali 3. Sementara matriks D berukuran barisnya ada 3, kolomnya ada 2, berarti 3 kali 2. Ya, 2 kali 3, yang ini 3 kali 2. Oke. Nah, nanti matriks barunya itu akan berukuran yang ininya tadi. Ini kan tadi ceritanya gini ya. M kali N, terus udah gitu matriks yang satunya N kali R. Nah, matriks barunya itu akan berukuran M kali R-nya ya, yang ujung kiri, ujung kanannya gitu. Nah, jadi ini nih ya, kalau misalnya yang perkalian CD, kita kasih baris bantu juga boleh. Nah, terus udah gitu, perkalian antara matriks C dan D itu diberikan oleh 1 kali 3 tambah 2 kali 1 tambah 3 kali 0. Jadi 3 plus 2 plus 0. Oke, untuk yang sebelahnya, itu diambil oleh perkalian dari 1 kali 0 tambah 2 kali 2 tambah 3 kali minus 1 alias 0 tambah 4 kurang 3. Terus yang ini, yang di kolom ke-1, kolom pertama, baris kedua, itu diambil dari perkalian 4 kali 3, 5 kali 1, 6 kali 0, 12, 5, 0. Gitu ya, 12 plus 5 plus 0. Terakhir, untuk yang baris 2 kolom 2, itu diberikan oleh 4 kali 0, ya, ini nanti biar kelihatan, 4 kali 0, 5 kali 2, 6 kali minus 1. Oke, so 4 kali 0, 0, 5 kali 2, 10, 6 kali minus 1 sama dengan minus 6. Ini dicari, masing-masing entry ini hasil akhirnya adalah 5, 1, 17, dan 4. Oke, jadi itu ya perkalian pada matriks. Kita lanjut. Nah, di dalam vektor, ini kita bahas ke vektor. Vektor itu bisa didefinisikan sebagai matriks. Ya, vektor itu bisa didefinisikan sebagai matriks, tadi udah disebutkan juga sebelumnya. Nah,
Tapi dalam hal ini, vektor yang kita maksud itu adalah vektor yang ada di himpunan bilangan kompleks. Pada himpunan bilangan kompleks, kita mengenal dua perkalian vektor. Yang pertama adalah dot product dan yang lain adalah inner product. Kalau kita berbicara di himpunan bilangan real, kita ada dot product sama cross product ya. Dot product sama cross product. Tapi ini kita berbicara di himpunan bilangan imajiner. Oke, so untuk dot product ya, pada vektor-vektor X dan Y. Nah, ini diberikan oleh X transpose kali Y. Oke, X transpose kali Y. Nah, sementara itu, kalau dia inner product, ini diberikan oleh XY pakai kurung gini ya, pakai kurung gini. Nah, tapi penghitungannya itu diambil dari X transpose dikali dengan konjugat dari Y. Oke, X transpose dikali dengan konjugat dari Y. Di sini kita melibatkan si kompleks tadi ya, bilangan kompleks di dalamnya. So, ini harus dibedain ya. Ini untuk yang dot product, ini untuk yang inner product. Seperti contoh, ini ada perkalian antara vektor X, vektor Y. Vektor X diberikan oleh 1, 2, 3I, dan vektor Y diberikan oleh min 1, 2, min 3I, 5 plus 5I. Nah, kalau gitu, untuk menghitung dot produknya, kita gunakan rumus X transpose kali Y. Oke, di mana X transpose-nya itu ya, kita bikin ini sebagai vektor baris kan gitu ya, ini kan vektor kolom. Jadi kita kalikan terhadap si Y-nya. Sehingga kita kalikan 1 dengan minus 1, 2 dengan 2 kurang 3I, terus 3I dengan 5 plus 5I. Nah, sekarang gini. Ini ada perkalian-perkalian di antara bilangan-bilangan imajiner dengan bilangan real kan gitu ya. Yang perkalian dengan real dengan imajiner ini sebenarnya bukan yang susah banget. Kenapa? Karena ya tinggal dikalikan aja gitu ya, 5 kali I ya 5I gitu. Tapi masalahnya kalau misalnya ketemu bentuk imajiner kali imajiner gimana? Nah, di sini ada konsep untuk imajiner sendiri tadi kan diberikan sebagai negatif dari akar dari negatif I. Sehingga I kali I itu adalah I pangkat 2 yang kalau misalnya dihitung itu adalah akar dari negatif 1 dipangkatkan dengan 2 ya sama dengan negatif 1 gitu. Jadi I kuadrat adalah negatif 1. Ingat ya, I kuadrat adalah negatif 1. Oke, nah sekarang ini kita balik lagi ke konsep yang tadi. So, 1 kali minus 1 adalah minus 1, 2 kali 2 adalah 4, 2 kali minus 3I adalah minus 6I, 3 kali I adalah 15I, 3I kali 5I, nah 3 kali 5, 15, I kali I negatif 1, 15 kali negatif 1, iya, minus 15, gitu. Jadi itu ya, datangnya dari situ. So, ini diberesin, semua yang bagian real kita bisa jumlahkan, dan semua yang bagian imajiner kita bisa jumlahkan. Minus 1 plus 4, 3. Terus 3 ini dikurang 15, berarti negatif 12. Habis itu yang bagian imajinernya, negatif 6I plus 15I. Yep, 9I ya, positif 9I. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya, bagaimana dengan inner product-nya? Inner product-nya yang tadi ya, X transpose dikali dengan si konjugat dari Y-nya. Ini dicari dulu konjugatnya. Konjugatnya apa ini? Konjugat dari Y, saya belum tulis ya. Oke, so, ini adalah minus 1, 2 plus 3I sama ini 5 minus 5I. Udah, tinggal kita kalikan. Jadi, kita bikin perkalian antara 1 kali minus 1, 2 kali 2 plus 3I, terus udah gitu 3I dengan 5 minus 5I. Sedemikian ya, tekniknya sama dengan yang di atas tadi, hasilnya ini. 18 plus 21I. Oke, ya itu ya pembahasan untuk vector multiplication, perkalian dari vektor. Nah, ini yang untuk bagian kedua, bagian selanjutnya ini ya. Saya nggak tahu ini udah bagian keberapa ini. Oke, pokoknya bagian selanjutnya ini adalah tentang panjang vektor. Panjang vektor itu dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ya. Yaitu masing-masing inner product tadi dicari, kemudian dicari akarnya. Gitu ya, masing-masing inner produknya dicari, kemudian dicari dengan akarnya. Oke. Nah,
Di sini ada satu catatan bahwa ketika kita mengalihkan suatu bilangan kompleks dengan konjugatnya, katakanlah ada bilangan kompleks X dikalikan dengan konjugatnya, kompleks konjugat dari X, yaitu ada A plus BI dikali dengan A minus BI. Nah, ini kan kalau dikali A kali A jadi A kuadrat tuh. A kali BI, ABI, terus udah gitu ada A kali negatif BI, negatif ABI. Saling cancel. Terakhir ada BI dikali negatif BI. Kita tahu bahwa B kali B adalah B kuadrat. Oke, tapi ada tanda negatif, negatif B kuadrat. Dan ketemu ini, I kali I. I kali I adalah negatif 1. Negatif 1 dikali B, negatif B kuadrat, berarti jadi positif B kuadrat. Nah, makanya hasilnya jadi seperti ini. Yang mau saya bilang adalah, suatu bilangan kompleks kalau dikalikan dengan konjugatnya, itu tinggal menghitung masing-masing kuadrat pada bagian realnya dan pada bagian imajinernya. Lalu dijumlahkan. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini misalnya nih ya, ada satu vektor X yang didefinisikan sebagai 1, 2, 3 plus 4i. Mau dicari panjangnya. Ya, panjangnya itu ya dicari dengan cara sedemikian. Kita kuadratkan si masing-masing entry-entry yang tadi. So, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah ininya ya, si conjugate-nya gitu kan ya, dengan conjugate-nya. So, sekarang kita punya 3 plus 4i ini dikalikan dengan 3 minus 4i. Ini di langkah selanjutnya nanti kita udah tahu bahwa kalau mengalihkan dengan conjugate-nya kan berarti cari kuadrat masing-masing bagian real, cari kuadrat masing-masing bagian imajiner lalu dijumlahkan. Maka di langkah kedua, untuk 1 kali 1 itu 1, 2 kali 2 adalah 4, dan untuk bagian yang ini perkaliannya jadinya 9 plus 16. Sehingga hasilnya adalah akar dari 30. Oke? So, panjang vektor X diberikan oleh akar 30. Nah, demikian. Dan satu lagi adalah tentang orthogonality. Orthogonality ini adalah tentang vektor yang saling tegak lurus. Perlu diingatkan kembali bahwa kalau misalnya vektornya itu ada di himpunan bilangan real, ya, ini saya bikin catatannya di sana. Di dalam himpunan bilangan real itu kalau misalnya X dan Y itu saling ortogonal atau saling tegak lurus, bisa dibuktikan dengan mencari dot produknya, di mana dot produknya diberikan oleh panjang X kali panjang Y dikali cos theta. Cos theta ini sendiri akan bernilai 0 apabila tetanya adalah pi per 2. Dengan kata lain, ketika sudutnya 90%. 90 derajat, ya ampun. 90 derajat. Nah, jadi kalau si X dan Y-nya itu saling tegak lurus kan sudut di antara keduanya itu diberikan oleh 90 derajat. Jadi, makanya mereka saling ortogonal, alias dot produknya yang sama dengan 0. Tapi, karena ini vektor-vektor yang melibatkan bilangan-bilangan kompleks di dalamnya, cara menentukan mereka ortogonal atau tidak adalah dengan melihat inner produknya, gitu kan. Inner produknya, ingat tadi inner produk adalah perkalian antara si X transpose terhadap konjugat. Oke. Konjugat dari Y. Nah, jadi kalau misalnya gitu, sebagai contoh, ini ada vektor X, ada vektor Y gitu kan ya. Jadi cara menentukan apakah mereka ortogonal atau tidak, kayak kita cari perkalian inner produknya. So, 1 kali 11, 2 kali negatif 4, 3 kali minus 1. Dan hasilnya adalah 0. Gitu. Oke, dan di sini nggak ada itu ya, nggak ada pengubahan terhadap konjugat ya, karena kebetulan Y-nya kan ini hanya bilangan real doang semua. Tidak ada bagian imajinernya gitu. So, bisa seperti itu. Nah, di pembahasan selanjutnya ini adalah tentang identity matrix. Identity matrix ini kaitannya dengan mencari inverse matrix. Dan nanti akan ada langkah Gauss-Jordan. Maka saya pisahkan ya. Jadi ini bagian pertama dari pembahasan 7.2. Nanti akan dilanjutkan dengan bagian kedua dari pembahasan 7.2. Oleh karena itu, ini saya close dulu. Dan atas partisipasinya, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.